Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis harusnya biaya tahun ini itu naik di sekitar 2.700.000 kalau itu pakai hitung-hitungan setelah ada inflasi di situ, kemudian ada kurs. Pertama-tama ini adalah salah satu komitmen utama dari Presiden Prabowo yang sudah sejak awal memberikan instruksi dan perintah kepada Kementerian Haji untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jamaah kita. Dan komitmen ini 2 tahun sejak pelaksanaan haji di masa pemerintahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Tahun lalu ketika ditangani oleh Kementerian Agama juga diturunkan, hari ini dilanjutkan oleh kami di Kementerian Haji dan Umroh juga diturunkan secara signifikan. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa pos-pos yang dianggap inefisiensi. Kenapa? Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis harusnya biaya tahun ini itu naik di sekitar 2.700.000 kalau itu pakai hitung-hitungan setelah ada inflasi di situ, kemudian ada kurs, karena kurs patokan yang kita gunakan tahun 2025 yang lalu, penyelenggaraan haji yang lalu itu sekitar 16.000, sedangkan tahun ini itu 16.500. Jadi bila menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, hitungan kami itu naik 2.700. 2.700. Namun bersama dengan DPR RI, Komisi 8, kita mencoba menghitung ulang mana-mana pos yang bisa kita efisiensikan. Akhirnya disepakatilah turun sekitar 2 juta untuk BPIH-nya, dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah itu jauh lebih murah seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Komisi 8 Pak Marwan Dasopan. Yang jelas kami atas nama Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Komisi 8 yang komit penuh untuk melanjutkan kebijakan meringankan beban jamaah haji Indonesia. Kami buka secara lebar rumusannya, ya, rumusannya itu terbuka, artinya semua pihak bisa mengakses. Jadi pembaginya misalnya ada kuota per provinsi itu sama dengan, saya agak lupa ini teman-teman lihat tadi yang saya sampaikan. Yang jelas kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya, dan tidak ada satu pihak yang bisa mengintervensi nantinya karena akan sudah terbuka kan, teman-teman ikut tadi semuanya sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja, ada pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Makanya kami buka sehingga bahkan menteri saya nggak bisa mengintervensi, misalnya tiba-tiba mau tambah kuota di satu daerah atau mengurangi kuota di daerah yang lain, itu tidak bisa dilakukan. Jadi kami buat terbuka, semua pihak bisa mengakses kuotanya masing-masing. Gimana itu Bang bisa dilihat oleh para publik termasuk calon jemaah? Nanti kami akan umumkan. Tadi kan juga ya kita akan umumkan melalui
aplikasi kita, nanti kita dorong sistem itu. Sebenarnya tadi juga kan sudah saya umumkan jumlah kuota masing-masing provinsi kan sudah terbaca itu. Bahkan rumusnya juga saya sampaikan. Jadi publik sudah sangat terbuka, bisa mengecek langsung. Misalnya kuota mereka di daerah itu berapa, kemudian kuota provinsinya berapa dibagi dengan masing-masing kuota kabupaten. Bang, soal ini kuotanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Nanti tinggal diturunkan menempati rumus yang ada. Bang, soal biaya haji kan ada usulan tadi dari Pak Marwan supaya masih bisa ditekan ke hampir sampai 2 juta. Ini kan sejalan dengan kemauan Pak Prabowo yang biaya haji lebih rendah atau lebih murah. Ini Kemenhaj nanti utak-atiknya seperti apa sih, Bang? Ya, kan masih banyak komponen yang bisa kita diskusikan. Salah satu yang akan didiskusikan itu terkait dengan penerbangan. Nah, penerbangan misalnya kan kontrak yang kita dorong itu tidak lagi kontrak year per year, tapi kontrak multi year, kontrak per 3 tahun. Kita evaluasi per setahun, tapi kontraknya 3 tahun. Nah, itu memberikan insentif agar bisa menurunkan harga penerbangan. Pun hampir semua kontrak, termasuk kontrak syarikat, akomodasi, semuanya itu menggunakan pendekatan kontrak multi-year per 3 tahun. Itu untuk mencegah misalnya potensi kecurangan, potensi cashback yang karena setiap tahun ada tim pengadaan atau penyediaan dengan cara pertigaan di sini, maka tidak peluang untuk cashback segala macam itu bisa berubah. Bang, soal penerbangan juga tadi kan nyinggung supaya skema diskon di Nataru itu bisa diterapkan juga di Haji 2006. Apakah juga akan mendorong Pak Prabowo untuk mengambil diskresi seperti itu atau seperti apa? Ya, itu yang nanti akan dibahas. Kami juga akan bicara dengan Menko Perekonomian terkait dengan ini. Kami berharap skema Nataru bisa digunakan untuk jemaah haji. Bang, dari saya tadi kan juga sempat disinggung oleh anggota Komisi 10 bahwa kita akan mengambil keputusan terhadap besaran biaya haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi adalah sebesar 87.409.366 rupiah. Jadi ini turun dari 1 juta yang dari pengajuan dari pemerintah 88 juta, atau turun sebesar 2.893.000 rupiah dibanding dengan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2026 Masehi, yaitu sebesar 89.410.268,79 rupiah.